Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Andrini dari kelas Perbankan Syariah 5B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi tugas UAS manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengertian dari manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur manajemen ada money, man, metode atau material, mesin, dan market atau pasar. Fungsi dari manajemen ada 4, yaitu planning, organizing, actualing, dan controlling. Kemudian pengertian manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pentingnya manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan adanya sumber daya manusia, maka suatu perusahaan dapat menjalankan kegiatannya dengan baik dan teratur. Bab 2, perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa mendatang. Kemudian pentingnya perencanaan sumber daya manusia, yaitu pada tingkat perorangan. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi kepentingan individu karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan. Kemudian tingkat perusahaan, yaitu organisasi atau lembaga menggunakan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya dalam jangka panjang. Kemudian untuk tingkat nasional, yaitu masalah sumber daya manusia di tingkat nasional terkait dengan jumlah, komposisi, keragaman, dan angkatan kerja yang ada pada suatu negara. Tujuan dari perencanaan MSDM yaitu membantu menentukan tujuan organisasi termasuk perencanaan, pencatatan, kesepakatan kerja pada karyawan, dan tujuan tindakan alternatif. Kedua, membantu melihat program dan kebijakan sumber daya manusia dan menyarankan pelaksanaan alternatif yang paling menunjang kepada keefektifan organisasi. Bab selanjutnya adalah pengembangan dan pemberdayaan sumber manusia, di mana pengertian pengembangan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia dalam entitas organisasi tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Tujuan pengembangan yaitu meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan efisiensi, mengurangi kerusakan, dan meningkatkan dan mengembangkan moral karyawan. Pengertian dari pemberdayaan yaitu merupakan suatu aspek manajemen yang sangat penting karena sumber daya manusia menunjukkan daya yang bersumber dari manusia yang akan memberikan daya terhadap sumber lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari pemberdayaan sumber daya manusia yaitu terwujudnya sumber daya manusia memiliki kemampuan yang kondusif, adanya wewenang yang jelas, dan adanya tanggung jawab yang dipercaya dan akuntabel. Kemudian metode pengembangan yaitu pelatihan atau training magang, pendidikan, dan rotasi kerja. Bab selanjutnya yaitu pengembangan SDM melalui pelatihan, yaitu pengertian dari pelatihan adalah suatu proses memperbaiki keterampilan kerja karyawan untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Pelatihan merupakan tugas manajer untuk mengembangkan potensi karyawan. Tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yaitu mengurangi dan menghilangkan kinerja karyawan yang buruk, meningkatkan produktivitas, meningkatkan komitmen pegawai, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Strategi pengembangan SDM yaitu memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan ide, pemberian reward dan punishment, mengupayakan berbagai pelatihan. Manfaat dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yaitu yang pertama dari sisi individu yaitu menambah pengetahuan, terutama penemuan terakhir dalam bidang pengetahuan yang bersangkutan, menambah dan memperbaiki keahlian karyawan dalam bidang tertentu, merubah cara kerja. Kemudian dari sisi organisasi yaitu menaikkan produktivitas pegawai, mengurangi biaya, mengurangi turnover karyawan. Bab 5, manajemen karir. Pengertian dari manajemen karir yaitu proses untuk membuat karyawan memahami dan mengembangkan dengan lebih baik keahlian dan minat karir mereka untuk memanfaatkan keahlian mereka secara efektif. Kemudian perencanaan karir. Suatu perencanaan tentang kemungkinan karyawan atau pegawai untuk meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Tujuan manajemen karir untuk mencapai tujuan karyawan dan perusahaan, membuktikan kesejahteraan karyawan,
membantu karyawan dalam menggali potensi atau keahlian. Selanjutnya adalah bab 6, promosi dan pengembangan karir. Di mana pengertian promosi itu sendiri adalah menurut Philip Kotler, promosi adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi. Kemudian fungsi promosi menurut Trent A. Smith yaitu informing, persuading, reminding, dan adding value. Tujuan dari promosi itu sendiri menyediakan informasi, mendefinisikan produk, menaikkan penjualan, menstabilkan penjualan. Pentingnya pengembangan karir bagi karyawan yaitu lebih memahami passion, jaminan kesejahteraan, menambah reaksi karyawan, kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian bab 7, penilaian prestasi kerja. Pengertian penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Kemudian kegunaan penilaian prestasi kerja, yaitu perbaikan prestasi kerja, penyusunan kompensasi, keputusan-keputusan penempatan, dan lain sebagainya. Kemudian metode penilaian prestasi kerja, yaitu penilaian prestasi kerja berorientasi pada masa lalu, yaitu skala penelitian, checklist, metode peristiwa kritis, metode peninjauan lapangan, kemudian penilaian pada masa depan, penilaian diri, psikologis, teknik pusat penilaian yang 8, kompensasi dan kepuasan kerja. Kompensasi merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Kasus yang terjadi dalam hubungan kerja mengandung masalah kompensasi dan berbagai segi yang terkait seperti tunjangan, kenaikan kompensasi, struktur, dan skala kompensasi. Dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang belum memahami secara benar sistem kompensasi. Kepuasan kerja adalah sikap seseorang secara keseluruhan terhadap pekerjaannya, atau dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan dari imbalan yang diterima dalam bekerja. Jika imbalan yang diterima sama atau lebih besar dari yang diharapkan, menyebabkan kepuasan. Sebaliknya, jika imbalan yang diterima lebih kecil dari yang diharapkan, maka menyebabkan ketidakpuasan. Fungsi kompensasi yaitu pengalokasian sumber daya manusia secara efisien, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi kepuasan kerja yaitu untuk meningkatkan disiplin karyawan dalam menjalankan tugasnya, untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan, meningkatkan keadaan positif dalam lingkungan kerja. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi kompensasi yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencarian kerja lebih banyak dari lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif kecil. Namun sebaliknya, kemudian kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Yang keenam yaitu faktor yang mempengaruhi kerja. Job description sesuai dengan kompetisi, upah, lingkungan kerja yang kolaboratif. Kemudian bab 9, motivasi. Pengertian dari motivasi ada dua, motivasi intrinsik yaitu motivasi yang timbul dari kesadaran dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang timbul dari pihak lain, misalnya gaji, upah, dan konsep motivasi adalah ada tiga, motivasi tradisional, model sumber daya manusia, dan model hubungan manusia. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.